Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue kedatangan suatu keyboard yang berpotensi untuk menata ulang pasar mekanika keyboard di Indonesia. Ini adalah Rexus Daiva D68SF, yang SF-nya itu stands for South Facing. Sebenarnya Rexus Daiva D68 ini udah pernah masuk ke radar gue dengan versi pertamanya, yaitu yang masih North Facing. Cuman ya waktu itu gue ngelihatnya Daiva D68 ini cuma sebagai keyboard biasa untuk pasar yang biasa aja. Karena pada saat itu semua saingan Rexus Daiva 68 itu bener-bener udah bisa ngalahin si Daiva 68 itu di segala aspek. Tapi Rexus Daiva D68SF ini akhirnya memiliki fitur yang bisa bikin gue bilang kalau keyboard ini worth it untuk dibeli. Kalau misalnya kalian ngikutin dunia per-keyboardan selama setahun ke belakang, kalian pastinya tahu kalau keycaps adalah salah satu barang yang paling dicari di komunitas. Dan salah satu bentuk keycaps yang paling sering dicari adalah cherry profile yang menawarkan berbagai macam warna, sub-legends, dan lain sebagainya. Nah masalahnya, keycaps cherry profile ini kalau misalnya ketemunya PCB North Facing, itu akan menyebabkan interference. Hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh banyak-banyak orang di komunitas keyboard. Sebenarnya interference itu ngaruh banget apa enggak sih? Kalau menurut gue sih enggak. Tapi mungkin kalau misalnya kalian ngerasanya itu ngaruh, kan interference itu kan ngaruh ke suara secara signifikan ya. Ya berarti North Facing ketemu cherry profile buat kalian nggak cocok. Nah fitur yang bikin Daiva D68SF ini worth it banget untuk dibeli sekarang itu adalah fitur South Facing PCB-nya. Tapi jujur aja selain fitur South Facing-nya, gue bisa bilang kalau Rexus Daiva D68 ini ya oke lah ya. Build quality-nya oke, dia RGB-nya per key, udah hot swap universal jadi bisa kalian taruhin switch apapun semau kalian. Stabilizer-nya juga udah pre-loop yang I can say they did a really good job on the pre-looping. Finishing case-nya juga oke, penempatan logonya juga nggak norak ya kan. Keycaps ABS double shot-nya juga legendingnya bagus, menurut gua nggak norak ya, dia nggak terlalu gaming-gaming amat. Pokoknya masih cocok lah untuk khalayak umum. Dan juga di dalamnya itu ada plate foam yang berperan sebagai dampening media. Untuk feel ngetiknya sebenarnya ya biasa aja, dia itu masih tray mount dengan steel plate juga. Jadi masih kerasa lumayan keras, yang which is not my favorite. Tapi sekali lagi gue bilang kalau itu permasalahan preference. Typing angle-nya di sekitar 5-6 derajat, jadi ya lumayan landai lah untuk sebuah keyboard pre-built. Dan dia itu nggak ada flip up fit-nya, jadi udah fix typing angle-nya. Di boxnya juga udah disediain dari sananya kabel coil yang paracord. Soalnya ini kerasa enteng banget, jadi kabelnya ini antara paracord atau braided, I'm not so sure. Sama yang jelas pastinya ada buku manual dan kartu garansi. Oh iya, untuk garansi si keyboard Rexus Daiva D68SF ini itu nggak akan void walaupun kalian bongkar keyboardnya. Jadi sistem garansinya itu dia bakalan void kalau misalnya ada kerusakan dari pengguna. Cuman ya yang namanya neken budget pasti ada aja hal-hal yang harus dikompromiin. Seperti misalnya mounting sistemnya yang masih tray mount, which is not necessarily bad, tapi ya you know lah, bosen aja gitu tray mount lagi kalau misalnya pre-build. Terus selain itu untuk neken budget juga jadinya switch bawaannya masih Automo, dia itu ada 3 macam, Automo Blue, Red, sama Brown. Untuk yang dikasih ke gua ini yang unitnya itu pakai Automo Brown. Tapi sebenarnya dua hal itu bukanlah hal yang akan ganggu-ganggu banget kecuali kalau lu adalah freak dalam dunia keyboard kayak gua. Jadi menurut gua pasar dari mereka ini ya bukan orang-orang kayak kita untuk stoknya ya, tapi buat yang khalayak umum aja yang atau mungkin buat pemula justru. Jadi apakah gue bisa bilang kalau Rexus Daiva D68SF ini keyboard bagus? Well, buat gue masih belum mencapai standar gue ya, jadi gue nggak bisa bilang kalau ini adalah keyboard bagus. Tapi walaupun Daiva D68SF ini bukan keyboard yang bagus, dia ini adalah kanvas yang sangat-sangat bagus untuk kalian yang masih pemula dan mau coba-coba untuk modding keyboard kalian sendiri.
Fitur south facing PCB-nya ini ngasih lo kebebasan buat gonta-ganti atau cari-cari keycaps yang lebih banyak dibanding kalau misalnya PCB-nya itu masih north facing. Hot swap-nya juga udah universal karena dia pakai Keil hot swap sockets, jadi kalian mau pakai switch apapun itu masuk ke sini. Jadi keyboard ini cocok banget buat di modding atau di build dari bare bones-nya. Nah, di video ini karena gue bisa bilang kalau ini adalah kanvas bagus, gue bakalan coba untuk modding tipis-tipis Rexus Daiwa D68SF ini untuk menjadi keyboard yang bisa gue kategorikan sebagai keyboard bagus. Moddingnya simple aja sebenarnya. Cuma dibongkar aja dan switch automunya gue buang ya guys ya. Keycapsnya gue simpen karena jujur aja gue lumayan suka legending keycapsnya yang gak terlalu norak. Switchnya di sini gue pakai Jewick Ultimate Black yang udah di-loop pakai Krytox 25G0 dan 105 untuk springnya. Dan stepsnya gue loop ulang pakai Clona XHT-BDZ. Udah gitu untuk finishing gue keycapsnya pakai Noir White on Black PBT keycaps biar tetap terkesan monokrom. Ini dia sound testnya sesudah di modding. Oke, itu aja untuk review dan modding keyboard Rexus Daiwa D68SF ini, sebuah upgrade dari keyboard Rexus Daiwa D68 yang udah pernah ada. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas dari keyboard ini, justru malah gue lebih banyak bahas bagian moddingnya atau bagaimana keyboard ini bisa di-modding ya. Dan mungkin gue bakalan coba untuk modding ini lebih lanjut lagi di live stream, jadi subscribe supaya kalian nggak kelewatan kalau gue live stream. Overall gue bisa bilang Rexus Daiwa D68SF ini dengan harganya di 500 ribuan sebuah keyboard yang sangat-sangat worth it untuk kalian beli dan kalian coba untuk modding sebagai pemula tanpa harus memikirkan interference ataupun kata-kata mutiara lainnya dari komunitas keyboard. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan join aja Discord gue yang linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah juga. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.